Selamat siang pemirsa IDX Channel, Anda kembali berjumpa dalam IDX Session Closing bersama saya Prisa Sampodato. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis yang kami sajikan untuk Anda. Dan inilah IDX Session Closing selengkapnya. Kita awali pemirsa dengan mereview penutupan dari Bursa Efek Indonesia pada sesi pertama pada siang hari ini, di mana IHSG pemirsa di teritori positif naik 0,53% atau 32 poin pada posisi 6.283. IHSG pemirsa dari pembukaan sampai dengan penutupan di sesi pertama ini terus mencatatkan penguatan, di mana tadi pagi sempat dibuka di 6.280. Namun melihat pergerakannya pemirsa meskipun menguat cenderung stagnan karena hanya naik sekitar 3 poin dibandingkan dengan pembukaan perdagangan. Adapun pemirsa sampai dengan siang hari ini net foreign sale dicatatkan justru oleh investor asing sebanyak 145,78 miliar rupiah. Sementara itu pemirsa, jika kita mencermati deretan saham-saham yang menjadi top gainers pada sesi pertama pada siang hari ini adalah antara lain pemirsa adalah Antam naik 1,37% pada posisi 2.950. Telkom naik 0,29% di 3.490. BRIS menguat 4,26% di 2.940 dan AGRO menguat 1,41% pada posisi 1.435. Sebaliknya pemirsa, deretan saham-saham yang masuk kategori top losers adalah Astra International yang ditutup turun 2,22%, BBRI turun 0,63%, BBCA turun 0,45%, Bank Mandiri turun 0,39%. Astra di level 5.500, BBRI di level 4.700, BBCA di level 33.475, dan Bank Mandiri di 6.350. Sementara dari pergerakan sektoral, sektor-sektor yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi pertama adalah pertambangan naik 1,08%, industri dasar naik 0,87%, perdagangan naik 0,76%, sementara sektor yang menjadi penekan adalah aneka industri yang turun 1,49%. Demikian pemirsa informasi seputar penutupan perdagangan di sesi pertama pada hari Kamis ini 25 Februari 2021. Emiten sektor unggas PT Charon Pokpan Indonesia Tbk melakukan pelepasan ekspor produk olahan unggas untuk pertama kalinya di negara Timur Tengah yaitu Qatar. Cepin mengekspor 1 kontainer produk olahan unggas atau seberat 3.618,92 kg. Indonesia menjajaki kerjasama ekspor produk ayam atau unggas olahan ke salah satu negara Timur Tengah Qatar. Ekspor ini dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta PT Charon Pokpan Indonesia Tbk atau Cepin. Cepin mengekspor 1 kontainer produk olahan unggas seberat 3.618,92 kilo ke Qatar. Nilai produk ekspor tersebut sekitar 220 juta rupiah. Penjualan ini diawali dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara Cepin dengan Quick Supermarket dalam acara tahunan Trade Expo ke-35 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut disepakati minimal ekspor produk unggas yang akan dilakukan sepanjang tahun 2021 ini sebesar 21.600 kg. Di saat bersamaan, Cepin juga mengekspor produk olahan unggas sebanyak 1 kontainer atau kurang lebih 6.000 kg ke Jepang atau mencapai sekitar 250 juta rupiah. Dalam jangka panjang, Cepin berupaya terus memperluas pasar ekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Korea, dan Arab Saudi. Targetnya Cepin bisa menjual 170 ton produk olahan unggas sehingga 671 ton produk olahan unggas asal Indonesia dapat menjadi komoditi ekspor yang terbesar di dunia. Berbagai sumber, IDX Channel.
PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR dan PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero atau Pelindo 1 sepakat menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan sinergi BUMN. Nantinya rencana kerja sama ini akan meliputi pemanfaatan produk semen dan non-semen dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan pelabuhan. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau emiten dengan kode SAM SMGR dan PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero atau Pelindo 1 melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka peningkatan sinergi BUMN. Kedua BUMN ini menilai bahwa potensi dan kekuatan masing-masing perusahaan perlu disinergikan demi mendorong peningkatan nilai tambah bagi masing-masing entitas. Direktur Engineering dan Proyek Semen Indonesia Group Tri Abdi Satrio mengatakan dengan pemanfaatan kemampuan, fasilitas dan jasa terkait kepelabuhan dan pemanfaatan produk semen dan produk non-semen dari SIG diharapkan bisa memberikan efek positif bagi proyek-proyek yang dijalankan Pelindo. Nantinya rencana kerjasama yang akan dilakukan meliputi beberapa kegiatan antara lain pemanfaatan produk semen dan non-semen dalam kegiatan pembangunan atau pengembangan pelabuhan. Tak hanya itu, kegiatan distribusi, logistik dan bongkar muat produk semen dan non-semen juga menjadi agenda kerjasama. Tri Abdi Satrio menambahkan hal ini menjadi langkah awal sebuah komitmen bersama. Semoga apa yang menjadi tujuan serta harapan dari kerjasama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan keuntungan kedua belah pihak. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih pemirsa ke PT United Tractor Tbk. Melalui anak usahanya, PT Tua Turangga Agung mencatatkan kenaikan penjualan batubara di tahun lalu. Adapun penjualan sepanjang 2020 terdiri atas 1,86 juta ton batubara kokas dan 7,3 juta batubara termal. Lini bisnis pertambangan batubara yang dijalankan PT United Tractor Tbk atau UNTR lewat anak usahanya PT Tua Turangga Agung terpantau meningkat saat kinerja lini bisnis alat berat, kontraktor tambang hingga tambang emas turun sepanjang tahun lalu. Mengutip laporan bulanan di laman resmi UNTR pada 24 Februari, entitas grup Astra ini berhasil menjual 9,25 juta ton batubara. Realisasi ini naik 9,3% dari penjualan batubara tahun lalu yang hanya 8,46 juta ton. Penjualan sepanjang 2020 terdiri atas 1,86 juta ton batubara kokas, coking coal, dan 7,3 juta batubara termal. Tren kenaikan penjualan batubara terjadi sejak periode September 2020. Secara rinci penjualan pada September sebesar 418.000 ton, naik tipis dari penjualan Agustus yang sebesar 407.000 ton. Pada Oktober 2020 penjualan kembali naik 21,53% ke angka 508.000 ton. Tren kenaikan kemudian berlanjut di periode November, penjualan batubara Tua Turangga mencapai 587.000 ton atau naik 15,5% secara bulanan. Adapun penjualan pada periode Desember tercatat sebesar 1,01 juta ton, naik 72,5% dari bulan November 2020. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke emiten TOWR pemirsa, di mana untuk dapat mencapai pertumbuhan bisnis dengan cara organik maupun anorganik, PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TOWR menyampaikan ketertarikannya dalam rencana ikut serta akuisisi 4.000 tower yang akan dilepas oleh PT Indosat Ooredoo Tbk atau ISAT. PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower terbuka pada setiap kesempatan yang dapat mencapai pertumbuhan bisnis dengan cara organik maupun anorganik. Hal ini disampaikan perusahaan mengenai rencana ikut serta dalam akuisisi 4.000 tower yang akan dilepas oleh PT Indosat Ooredoo Tbk atau ISAT. Mengenai potensi transaksi akuisisi, perusahaan belum bisa membicarakan karena mengikuti proses yang digelar oleh calon penjual. Selain itu, pertumbuhan bisnis secara organik saja di tahun 2021 diperkirakan memberikan pertumbuhan pendapatan sebesar 8% dibandingkan 2020. Untuk mencapai target pertumbuhan organik tersebut, Tower menganggarkan belanja modal atau capital expenditure 2021 untuk bisnis organik yang mencapai 3,25 triliun rupiah.
Selain itu, Tower baru saja mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar 500 miliar rupiah dari Maybank Indonesia dengan jangka waktu sampai dengan 19 Februari 2022. Pinjaman ini digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja anak usaha Tower, yaitu Protelindo dan Iforte. Berbagai sumber IDX Channel. Kami akan segera kembali pemirsa dengan informasi terupdate lainnya. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Conversation Closing. Ya, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi menerbitkan belit yang mengatur modal inti minimum bank. Dengan penerbitan aturan ini, bank ini heavily regulated, Mas. Jadi bank itu nggak bisa pindah tangan begitu saja, harus approval oleh OJK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa industri keuangan syariah tumbuh mengesankan. Di masa pandemi ini kita masih bisa bertahan dan bahkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ya, halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Anda kembali pemirsa dalam IDX Conversation Closing. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan target pendapatan negara di 2021 yang tercantum dalam RUU APBN 2021 mencapai sekitar 1.743 triliun rupiah. Sedangkan untuk belanja negara sekitar 1.954 triliun rupiah. Dalam penetapan RUU APBN 2021 menjadi undang-undang, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir untuk menyampaikan target penerimaan negara di tahun 2021. Adapun pendapatan negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 1.743,6 triliun rupiah yang bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.444,5 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 298,2 triliun rupiah. Target penerimaan negara menghadapi tantangan yang sangat berat dengan kondisi dunia usaha yang masih terdampak COVID-19 dan belum sepenuhnya pulih. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2021 disesuaikan dengan baseline di tahun 2020 yang mengalami tekanan berat di tengah pandemi COVID-19. Menkyu menambahkan untuk belanja negara dalam APBN tahun 2021 direncanakan sebesar 2.750 triliun rupiah yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar 1.954 triliun rupiah serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 795,5 triliun rupiah. Lantas bagaimana realisasi dari belanja dan penerimaan negara di bulan Januari 2021? Saksikan perbincangan selengkapnya dalam IDX Conversation Closing Market. Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan penerimaan negara di 2021 dapat mencapai 1.743 triliun rupiah. Namun, bagaimana realisasinya sejauh ini? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan saya, Fajar Wayong. Selamat siang, Fajar. Ya, selamat siang, Prisa. Fajar, selamat siang. Ya, siang, Prisa. Ya, Prisa dan pemirsa. Apakah Fajar bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, bisa. Terdengar jelas, Baik, Prisa. Fajar. Bagaimana perkembangan realisasi penerimaan dan belanja negara sampai dengan saat ini?
Ya, baik Prisa, terkait dengan realisasi penerimaan dan belanja negara sampai dengan sejauh ini, tadi sebelumnya sudah didahului satu informasi begitu ya, terkait dengan target pemerintah di tahun 2021. Sementara itu Prisa, terkait dengan realisasi ataupun capaian, ini bisa saya sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa sekalian bahwa sampai dengan bulan Januari 2021, pemerintah sudah mengumumkan sejumlah hal termasuk juga capaian penerimaan dan belanja negara. Di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait dengan APBN bulan Januari 2021 menyatakan bahwa penerimaan negara ini mencapai 100,1 triliun rupiah. Adapun di sisi yang lain, belanja negara mencapai 145,8 triliun rupiah. Nah, ada selisih yang kita lihat dari penerimaan dan juga belanja negara kurang lebih sekitar 45,7 triliun rupiah. Dan angka inilah yang akhirnya menjadi hasil dari realisasi penerimaan dan juga belanja negara, atau bisa kita katakan masih defisit sampai dengan Januari 2021 senilai 45,7 triliun rupiah, atau dalam persentase ini sebesar 0,26% dari produk domestik bruto Indonesia. Meski demikian, jika kita lihat outlook di tahun ini memang defisit APBN masih berada di angka 5,7% dari produk domestik bruto yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Prisa, itu secara singkat dan juga tadi pemirsa dapat Anda diperhatikan begitu ya dalam grafis penerimaan dan belanja negara yang juga sudah kami sajikan. Prisa. Iya, Fajar, dari sisi penerimaan negara hingga Januari 2021 bisa dijelaskan lebih lanjut komposisinya seperti apa? Ya, terkait dengan penerimaan hingga Januari 2021 tadi memang secara singkat sudah saya sampaikan begitu ya, sampai dengan Januari senilai 100,1 triliun rupiah yang memang masih cenderung lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Nah, terkait dengan komposisi penerimaan negara hingga bulan Januari, komponen-komponennya adalah penerimaan pajak yang pertama senilai 68,5 triliun rupiah, kemudian penerimaan bea dan cukai 12,5 triliun rupiah, dan penerimaan negara bukan pajak ataupun PNBP senilai 19,1 triliun rupiah. Ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Sehingga secara total ini sejumlah 100,1 triliun rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan posisi di Januari 2020 lalu, ini berarti total penerimaan negara mengalami penurunan atau kontraksi sebesar 4,8% year on year. Dan jika kita lihat dari data atau komposisi penerimaan negara tersebut, memang akhirnya pada Januari 2021 realisasi penerimaan negara masih ditopang oleh peningkatan dari penerimaan bea dan cukai. Yang ini juga mengimbangi dari penurunan perpajakan yang kita tahu cukup kencang, lebih dari 15% secara year on year. Oke, jadi memang kita lihat ini penerimaan pajak memang terkontraksi, penerimaan bea cukai masih cukup positif. Kemudian juga penerimaan negara bukan pajak yang senilai 19,1 triliun rupiah menjadi komponen-komponen utama dari penerimaan negara hingga Januari 2021. Prisa. Nah, lantas Fajar, apa yang menyebabkan terkontraksinya penerimaan perpajakan tersebut? Oke, terkontraksinya penerimaan perpajakan ini sendiri bahkan sudah disinggung langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait realisasi APBN di Januari 2021, di mana Menteri Keuangan menyatakan memang penurunan performa perpajakan ini disebabkan oleh adanya kontraksi yang terjadi dari pos-pos penerimaan perpajakan itu sendiri. Seperti bisa saya sebutkan, ini realisasi PPh minyak dan gas bumi ataupun migas hanya senilai 2,3 triliun rupiah, atau mengalami penurunan sebesar 19,8% secara year on year dibandingkan Januari 2020. Kemudian komponen lainnya dari sisi perpajakan adalah pajak non-migas yang juga mencatatkan pertumbuhan negatif 15,2% menjadi hanya 66,1 triliun rupiah, di mana pada tahun lalu di Januari masih senilai 77,9 triliun rupiah. Ada lagi yang memang menjadi salah satu penyebab terkontraksinya penerimaan perpajakan, di mana lagi-lagi Menteri Keuangan mengklaim bahwa penerimaan pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi basis pajak penghasilan dari karyawan ini juga mengalami penurunan seiring dengan banyaknya pengurangan, meningkatnya pengangguran, sehingga memang setoran pajaknya masih terhambat. Dan jika kita lihat dari hal-hal tadi, akhirnya
Menteri Keuangan menyatakan setoran pajak yang masih mini secara lebih spesifik memang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang tentunya masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. Sehingga akhirnya aktivitas bisnis, aktivitas usaha, bahkan tadi setoran pajak dari karyawan yang memang di periode sebelumnya masih mampu menyetor dan sampai dengan saat ini mungkin terkendala karena pengurangan dan segala macam, akhirnya menjadi penyebab kontraksi dari perpajakan itu sendiri. Meskipun mengalami kontraksi, Prisa dan juga pemirsa dari sisi penerimaan perpajakan, namun setidaknya penerimaan perpajakan sebetulnya sudah mengindikasikan pemulihan jika kita bandingkan dengan kuartal 3 2020 dan memang diprediksi akan terus membaik hingga kuartal 4 2021, di mana salah satu indikasi yang memang bisa kita baca dari positifnya data perpajakan ini adalah pencapaian PPN yang secara bulanan memang lebih baik. Meskipun memang di sisi yang lain PPH ataupun pajak penghasilan baik dari individual ataupun dari badan usaha memang masih perlu menunggu waktu lagi untuk bisa pulih dan kembali ke level optimal seperti sebelumnya. Risa. Nah, lantas Fajar, untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, apa saja yang telah dilakukan pemerintah? Ya, ini optimalisasi perpajakan tentunya memang harus dilakukan begitu ya, meskipun kita tahu kondisinya masih cukup berat begitu ya, karena memang pandemi COVID-19 ini sendiri mempengaruhi berbagai sisi, berbagai sendi perekonomian, sehingga memang optimalisasi perpajakan menjadi satu PR yang lain lagi yang memang harus diselesaikan oleh pemerintah begitu ya. Di mana optimalisasi perpajakan sebetulnya memang harus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara, di mana pemerintah juga sudah menyatakan yang pertama adalah perluasan basis pajak melalui peningkatan kepatuhan sukarela. Jadi memang basis pajak di Indonesia sebetulnya cukup luas, tapi memang belum tersentuh, belum teredukasi dengan baik, sehingga akhirnya basis pajaknya belum mengalami peningkatan yang cukup besar meskipun basisnya sendiri memang cukup besar. Kemudian pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan dari optimalisasi penerimaan perpajakan ini juga menjadi penting. Kemudian juga basis data proses bisnis dan regulasi, kemudian pengembangan sistem informasi juga menjadi salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Dan jangan kita lupakan juga tidak hanya kita begitu ya, masyarakat ataupun para pekerja yang memang terus dikejar pajaknya untuk bisa dioptimalkan, tapi pemerintah juga menyatakan bahwa kepatuhan dari bendahara pemerintah dalam memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak masih perlu ditingkatkan, karena memang peran bendahara dalam perpajakan inilah yang memang memiliki peran vital ataupun peran utama, sehingga optimalisasi dari peran bendahara pemerintah ini sendiri juga harus dilakukan. Jadi dua sisi tetap dikejar agar penerimaan perpajakan juga masih bisa diterima dengan baik dengan level yang cukup optimal. Prisa. Nah, kita ke sisi belanja negara. Bagaimana komposisinya hingga Januari lalu? Oke, kita tadi sudah tahu penerimaan negara begitu ya, 100,1 triliun rupiah. Nah, bagaimana kemudian dengan belanja negara? Belanja negara data-datanya juga dapat Anda cermati pemirsa di grafis yang sudah kami persiapkan, di mana ini merupakan komponen dari belanja negara hingga bulan Januari lalu. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat senilai 94,7 triliun rupiah. Kemudian komponen yang kedua adalah transfer ke daerah senilai 50,3 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah dana desa senilai 800 miliar rupiah atau 0,8 triliun rupiah. Sehingga total belanja negara ini mencapai 145,8 triliun rupiah atau secara persentase ini 5,3% dari target APBN 2021. Dan kita tahu memang belanja pemerintah pusat ini sendiri juga terdiri dari berbagai komponen. Di antaranya belanja kementerian dan lembaga, belanja non-kementerian dan lembaga, dan bahkan termasuk juga bansos senilai 20 triliun rupiah yang sudah dikeluarkan di bulan Januari 2021. Karena memang ini juga menjadi salah satu hal yang ditekankan untuk bisa dilanjutkan, bantuan sosial yang memang menjadi beban bagi pemerintah pusat dan akhirnya masuk dalam komponen belanja pemerintah pusat terutama hingga Januari 2021 lalu. Jadi memang jika kita lihat totalnya sendiri 145,8 triliun rupiah, itu tadi ada selisihnya senilai 45,7 triliun rupiah yang akhirnya menjadi defisit anggaran penerimaan dan belanja negara hingga Januari 2021. Prisa. Nah, terkait belanja negara, apa saja yang sudah menjadi prioritas di tahun 2021 ini?
Ya, ini sebetulnya juga menjadi satu hal yang menjadi perhatian utama dari pemerintah dan juga bahkan pengamat dan juga banyak pihak begitu. Apa kemudian yang menjadi prioritas dari pemerintah di tahun ini terkait dengan belanja negara? Nah, jika kita mundur sedikit ke belakang begitu ya, di akhir tahun 2020 ini Kementerian Keuangan menyatakan bahwa fokus belanja negara di tahun 2021 adalah pada 3 hal. Yang pertama adalah penanganan COVID-19, kemudian pemulihan ekonomi, serta penguatan reformasi kebijakan untuk kemudian mempersiapkan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan tentunya Indonesia maju. Nah, 3 hal ini yang memang menjadi fokus utama dari belanja negara di tahun 2021. Nah, dari salah satu poin tadi ada pemulihan ekonomi yang juga memang masih dilanjutkan dari tahun 2020 lalu. Bahkan porsinya atau alokasinya juga ditingkatkan di tahun 2021 ini, di mana kemarin juga mungkin teman-teman atau pemirsa sudah mendengar informasinya bahwa alokasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ditingkatkan menjadi 699,43 triliun rupiah. Yang ini memang akhirnya menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2021, di mana poin-poin utama dari pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 ini adalah fokus kepada 5 sektor ataupun 5 bidang. Yang pertama adalah sektor kesehatan, 176,3 triliun rupiah alokasinya. Kemudian program-program prioritas, 125,06 triliun rupiah. Kemudian perlindungan sosial, 157,4 triliun rupiah yang juga ini dianggap penting untuk tetap dilakukan. Kemudian dukungan bagi UMKM dan juga korporasi senilai 186,81 triliun rupiah, termasuk upaya-upaya restrukturisasi begitu ya, dan juga dukungan modal kerja. Dan yang terakhir, yang kelima dari program pemulihan ekonomi nasional adalah insentif bisnis senilai 53,86 triliun rupiah. Nah, dari poin-poin tadi yang memang bisa kita spesifikkan adalah program pemulihan kesehatan, di mana memang alokasinya memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, di mana memang fokus ke sektor kesehatan ini diantaranya untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk juga pengadaan vaksin COVID-19 dan juga proses vaksinasi yang kita tahu memang sudah mulai berjalan dan sudah memasuki tahap kedua di tahun ini. Sementara memang satu poin lagi yang ingin saya tekankan adalah program prioritas termasuk pembangunan kawasan industri, food estate, dukungan pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan juga program padat karya. Yang ini juga tetap menjadi prioritas pemerintah dari sisi belanja negara di tahun ini, Prisa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, hingga Januari Indonesia masih mencatatkan defisit APBN. Menurut riset dari Fajar, apakah defisit masih akan berpotensi berlanjut dan masihkah sesuai dengan perkiraan? Ya, terkait dengan defisit APBN, Prisa, tadi sudah saya jelaskan juga begitu ya, 0,26% dari PDB hingga Januari 2021 senilai 45 triliun rupiah. Nah, tapi sebelumnya kita lihat juga ya data perkembangan defisit Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya. Anda juga dapat perhatikan pemirsa datanya di grafis yang sudah kami persiapkan, perkembangan posisi defisit APBN Indonesia. Di tahun 2017, defisit APBN ini senilai 345,8 triliun rupiah atau 2,57% dari produk domestik bruto Indonesia. Kemudian di tahun 2018, total defisit 259,9 triliun atau 1,76% dari PDB. Sementara di 2019, defisitnya mencapai 353 triliun atau 2,20%. Sementara di tahun lalu, 2020 yang kita tahu cukup berat, ini defisitnya hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah, tepatnya 956,3 triliun rupiah atau 6,09%. Sementara di tahun 2021 memang diperkirakan ataupun ditargetkan defisit hanya berada di level 5,7%. Nah, ini ada anomali yang memang kita lihat datanya di tahun 2020 di mana tiba-tiba lonjakannya mencapai level 6%. Padahal jika kita lihat peraturan ataupun di undang-undang, defisit itu dipatok batas maksimalnya hanya 3% dari produk domestik bruto. Nah, adanya pandemi COVID-19 ternyata menjadi jawaban dari anomali defisit ini sendiri. Karena memang pemerintah menyatakan bahwa defisit bisa melampaui 3% jika ada kondisi-kondisi tertentu. Termasuk pandemi COVID-19 yang memang akhirnya menghimpit dan juga menyerang perekonomian secara nasional. Sehingga hingga tahun 2023 sebetulnya pemerintah juga telah mematok bahwa defisit masih akan berada di atas angka 3%, namun setelah 2023 mau tidak mau defisit harus diturunkan
ke bawah level 3% sesuai dengan batas aman yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga bisa kita katakan memang hingga 2023 mendatang defisit masih akan terus berlanjut bahkan dalam kisaran yang lebih tinggi dari 3%. Risa. Jika demikian Fajar, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga APBN ini tetap sehat? Oke, seiring dengan defisit yang terus berlanjut, penerimaan yang memang masih terkontraksi, belanja negara yang sepertinya juga masih cukup besar dari waktu ke waktu. Tapi dua hal yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap bisa menjaga APBN tetap sehat, yakni realokasi anggaran, di mana anggaran-anggaran yang sudah ada yang mungkin tidak prioritas ini harus diputar dan dialokasikan ke sektor lain yang lebih prioritas sehingga lebih efisien dan juga efektif. Kemudian poin yang kedua adalah yang harus dilakukan adalah mengendalikan jumlah penarikan utang untuk membiayai APBN. Karena memang ini kita tahu masyarakat juga mungkin dari waktu-waktu memperhatikan perkembangan jumlah utang Indonesia di mana sampai dengan saat ini rasio utang Indonesia per Desember 2020 ini 38,68% dari produk domestik bruto Indonesia, meningkat dari tahun lalu. Nah, pengendalian penarikan utang juga harus menjadi salah satu langkah atau strategi yang tetap ditekankan oleh pemerintah agar kemudian utangnya tidak membengkak sehingga kembali membebani APBN. Sehingga memang strategi atau risk management dari APBN ini sendiri dengan berbagai langkah diantaranya dua tadi, realokasi dan juga pengendalian jumlah utang harus dan mutlak dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga APBN kita tetap sehat dan stabil. Prisa. Baik, rekan Fajar, semoga informasi yang sudah Anda sampaikan mengenai target pendapatan dan belanja negara 2021 ini bisa menjadi referensi dan kedepannya untuk target dan pendapatan serta belanja negara jauh lebih sehat sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih rekan Fajar atas penyampaian Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Pemirsa IDX Channel, jangan beranjak dari tempat Anda karena IDX Session Closing masih akan segera kembali dengan informasi lainnya usai pariwara berikut ini. Hello, I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Benarkah tren transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut? Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Session Closing. Salah satu sumber penerimaan negara adalah tentunya dari dividen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lantas bagaimana realisasi setoran dividen BUMN dalam satu dekade terakhir? Kita akan lihat dalam infografis berikut ini. Yang pertama pemirsa, kita akan lihat tentunya adalah informasi mengenai setoran pendapatan BUMN untuk negara periode 2010 sampai 2019, di mana total setoran BUMN untuk negara 2010 sampai 2019 mencapai 1.896,5 triliun rupiah. Kemudian ini terdiri dari dividen 377,8 triliun rupiah dan pajak 1.518,7 triliun rupiah. Jadi terlihat bahwa dividen juga menjadi sumber pendapatan BUMN untuk negara, di mana memang pajak masih lebih tinggi ya. Dan jumlah BUMN di 2010 ada sekitar 145 perusahaan, dan jumlah BUMN di 2019 ini turun
menjadi 117 perusahaan dan data ini kami himpun dari Kementerian Keuangan. Iya, berkurangnya jumlah BUMN pada periode 2010 hingga 2019 juga tidak lepas dari kebijakan restrukturisasi BUMN yang dilakukan oleh pemerintah. Restrukturisasi ini dilakukan dengan pertimbangan efisiensi operasional perusahaan negara. Kemudian, bagaimana dengan realisasi setoran dividen BUMN untuk negara dan BUMN apa saja yang menjadi kontributor pemasukan terbesar untuk negara? Kita simak dalam infografis yang kedua. Seperti bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, ada 5 BUMN penyetor dividen terbesar untuk negara di tahun 2019. Yang pertama adalah PT Bank BRI, kemudian Telkom Indonesia, selanjutnya ada Pertamina, kemudian ada Mandiri dan juga PLN dengan nilai untuk Bank BRI 9,25 triliun rupiah, Telkom 8,45 triliun rupiah, Pertamina 7,95 triliun rupiah, PT Bank Mandiri 6,75 triliun rupiah, dan PLN 4 triliun rupiah. Ini merupakan target dividen BUMN untuk negara di 2020, yaitu 43,8 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen BUMN untuk negara pada tahun ini 26,1 triliun rupiah. Target tersebut turun hampir separuh dari target pada 2020 akibat pandemi COVID-19 yang masih belum usai. Lantas bagaimana dengan porsi kontribusi setoran dividen BUMN per sektor? Kita simak data grafis berikut ini. Target dividen BUMN untuk negara adalah 26,1 triliun rupiah di 2021. BUMN perbankan senilai 11,9 triliun rupiah, BUMN non perbankan 14,2 triliun rupiah. Jadi dapat kita lihat bahwa perbankan memang komposisinya cukup besar ya. Meski 90% BUMN terdampak pandemi COVID-19, namun target kontribusi dividen emiten pada 2021 tetap bisa direalisasikan. Ini penyampaian dari Menteri BUMN Erick Thohir. Pemerintah memang optimis pada tahun ini setoran dividen BUMN untuk negara akan sesuai dengan target yang ditetapkan, di mana upaya pencapaian target tersebut juga dilakukan berdasarkan pembenahan di internal perusahaan. Langkah pembaruan tersebut antara lain dengan perombakan manajemen untuk menangani dampak COVID-19 terhadap perusahaan. Dan tidak hanya berkewajiban memberikan dividen kepada negara, badan usaha milik negara juga mendapatkan hak memperoleh suntikan modal negara untuk peningkatan usaha. Dan berikut ini BUMN apa saja yang memperoleh suntikan modal di tahun ini. Kita simak pemirsa informasi selengkapnya. Daftar BUMN penerima suntikan modal pemerintah di 2021. Ada PT BPUI pemirsa, senilai sekitar 20 triliun rupiah, PT Utama Karya 6,2 triliun rupiah, PT PLN 5 triliun rupiah, dan LPEI juga sekitar 5 triliun rupiah, SMF 2,25 triliun rupiah, PT PAL 1,28 triliun rupiah, Pelindo 3 1,2 triliun rupiah, Kawasan Industri Wijaya Kusuma 0,9 triliun rupiah, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 0,47 triliun rupiah. Adapun total dana suntikan adalah 42 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan suntikan PMN kepada BUMN merupakan upaya pemerintah agar BUMN bisa menjadi motor penggerak perekonomian. Dan kita tentu berharap peran strategis dari BUMN mampu berkontribusi pula secara maksimal dan optimal untuk kemakmuran dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Demikian pemirsa informasi kami seputar setoran ataupun pendapatan BUMN untuk negara. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Kembali dalam ID Expert Session Closing pemirsa, Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan Indonesia akan masuk dalam 5 besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024 mendatang. Kita simak informasi selengkapnya dalam ID Extainment berikut ini. Pemirsa, kabar baik dari Lembaga Perekonomian Dunia datang di pertengahan tahun lalu di tengah perekonomian yang masih terpuruk akibat pandemi corona. Di mana menurut data produk domestik bruto paritas daya beli Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia pada 2024. Data kedua lembaga ekonomi dunia itu menyebutkan akan terjadi pergeseran susunan perekonomian terbesar di dunia pada 2024, di mana pertumbuhan negara Asia akan semakin mendominasi posisi 5 teratas dan menggeser posisi beberapa negara Eropa. Setelah Tiongkok dan Jepang berada di posisi 5 besar, Indonesia dan India diprediksi akan menggantikan posisi Inggris dan Jerman dalam kancah perekonomian dunia. Sementara itu berdasarkan proyeksi Bank Dunia dan IMF, beberapa negara dengan PDB terbesar tahun ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif seperti Amerika Serikat tumbuh 6,1%, Jepang minus 6,1%, Jerman minus 7,8% dan Brazil minus 8%. Dan berikut daftar perkembangan ekonomi negara-negara yang diprediksi menghasilkan pendapatan tertinggi pada 2024. Di posisi pertama ada China. Mengacu pada data World Economic Forum, perekonomian China telah berlari sejak 2 dekade silam. Saat ini produk domestik bruto atau PDB China mencapai 14.342,9 miliar dolar Amerika dan pada 2024 diperkirakan akan tumbuh menjadi 39.814,8 miliar dolar Amerika. Di urutan berikutnya ada Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini berada pada urutan teratas negara dengan PDB terbesar di dunia sejak 1992. IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB Amerika Serikat akan menjadi 25.793,5 miliar dolar Amerika dan menjadikannya menduduki posisi 1 peringkat di bawah China. Di urutan ketiga perekonomian terbesar dunia tahun 2024 ada India. Tak salah jika IMF menempatkan negeri di Asia Selatan ini sebagai urutan ketiga negara ekonomi terbesar di dunia pada 2024 mendatang. IMF mengkalkulasi PDB India yang pada 2019 hanya sebesar 2.875,14 miliar dolar. Namun pada 2024 ekonomi India diperkirakan naik ke peringkat ketiga PDB terbesar yakni 17.827,3 miliar dolar Amerika. Di urutan keempat PDB terbesar di dunia pada 2024 yakni Jepang. Dana Moneter Internasional memprediksi ekonomi Jepang diperkirakan ada di peringkat keempat negara ekonomi terbesar dunia dengan PDB sebesar 6.506,8 miliar dolar Amerika. Adapun peringkat ini turun dari posisi pada 2019 di mana PDB Jepang ada di peringkat ketiga dengan jumlah 5.081,77 miliar dolar. Dan di peringkat kelima tentunya Indonesia. Jika pada 2019 PDB Indonesia masih ada di peringkat ke-16 dengan jumlah 1.119,19 miliar dolar Amerika, namun pada 2024 mendatang IMF memproyeksi PDB Indonesia diprediksi masuk ke peringkat 5 dunia dengan jumlah 5.329,2 miliar dolar Amerika.
Demikianlah informasi yang kami sajikan dalam ID Exterman kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah hasanah ruang informasi Anda. Sampai jumpa dalam ID Exterman berikutnya. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi dari mancanegara pemirsa akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut. Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Turunnya atau rendahnya harga minyak dan gas yang sangat drastis turunnya, adanya pandemi yang membuat terbatasnya pergerakan. Langkah yang dilakukan apa nih Pak? Hingga hari ini saya kira Brent hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri yang itu kira. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program yang menjadi langkah awal untuk membangkitkan pariwisata di tahun 2021. Pemerintah menegaskan bahwa di awal tahun 2021 ini tetap fokus pada aspek kesehatan masyarakat. Kita melihat bahwa tren positif itu terjadi karena pertumbuhan kuartal ke kuartal itu sudah di 5,05%. Pemerintah memastikan akan mengubah bantuan sosial di wilayah Jabodetabek dari skema bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai. Kembali dalam IDX Session Closing pemirsa, dan di segmen ini kami akan menyampaikan sejumlah informasi mancanegara. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memberikan lebih dari 25 juta masker ke pusat kesehatan masyarakat, dapur umum, dan fasilitas penyedia makanan lainnya pada musim semi ini sebagai bagian dari upaya Amerika Serikat menangani pandemi virus corona COVID-19. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan akan mendistribusikan lebih dari 25 juta masker secara gratis ke seluruh Amerika Serikat. Sebanyak 1.300 pusat kesehatan masyarakat dan 60.000 dapur makanan dan dapur sup akan menjadi target distribusi alat pelindung kesehatan tersebut. Biaya penyediaan masker diperkirakan sekitar 86 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,2 triliun. Gedung Putih menyebutkan bahwa warga Amerika Serikat berpenghasilan rendah masih belum memiliki akses ke masker. Menurut Gedung Putih, 2/3 orang yang dilayani oleh pusat kesehatan masyarakat di Amerika Serikat hidup dalam kemiskinan. 60% adalah ras dan atau etnis minoritas dan hampir 1,4 juta orang kehilangan tempat tinggal. Diketahui bahwa otoritas kesehatan Amerika Serikat telah merekomendasikan pemakaian masker sebagai langkah penting untuk membantu memperlambat penyebaran COVID-19. Gedung Putih juga menuturkan bahwa masker-masker tersebut diperkirakan akan dibagikan antara 12 juta dan 15 juta warga Amerika Serikat. Diketahui bahwa Biden telah mengeluarkan mandat wajib memakai masker ketika ia resmi menjabat pada Januari 2021. Aturan itu dikeluarkan ketika pandemi berkecamuk di Amerika Serikat, menjadikan pemakaian masker dan penerapan social distancing penting di semua gedung federal dan pengembangan program pengujian untuk karyawan federal penanganan COVID-19. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke pemerintah Prancis yang mempertimbangkan tambahan pembatasan sosial. Hal tersebut dikarenakan situasi pandemi virus COVID-19 di sekitar 10 kawasan negara itu, termasuk Paris, kemudian juga pemirsa di sekitar ibu kota Paris yang tampaknya memburuk. Situasi pandemi virus corona di sekitar 10 kawasan negara Perancis termasuk Paris-Île-de-France di sekitar ibu kota Paris memburuk.
Hal tersebut membuat pemerintah sedang mempertimbangkan tambahan pembatasan sosial untuk mengatasi keadaan tersebut. Dalam konferensi pers di Paris, juru bicara pemerintah Gabriel Attal mengatakan pada wartawan bahwa jumlah perebakan dan tingkat perebakan pekan lalu kembali meningkat setelah turun pada pekan sebelumnya. Ia mengatakan sebagian kawasan membutuhkan langkah yang kuat dan segera. Para pejabat di kawasan Alpes Maritimes Mediterranean yang mengelilingi kota Nice dan Cannes Senin lalu mengumumkan pemberlakuan lockdown parsial selama siang hari. Kebijakan ini berlaku hingga 2 minggu ke depan. Kawasan tersebut sebelumnya juga telah memperlakukan pembatasan jam malam selama 12 jam. Menteri Kesehatan Oliver Véran diperkirakan akan tiba di bagian utara kota pelabuhan Dangring untuk membahas kemungkinan peningkatan pembatasan guna mencegah perebakan lebih jauh. Berbagai sumber, IDX Channel. Jelang peluncuran program vaksinasi, Vietnam menerima gelombang pertama 117.000 dosis vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca diterbangkan dari Korea Selatan sebelum akhirnya tiba di kota Ho Chi Minh. Vietnam akan memulai program suntik massal vaksin virus corona pada bulan depan. Tenaga kesehatan dan lansia menjadi prioritas dalam imunisasi ini sebagai bagian dari upaya Vietnam mengatasi gelombang baru wabah virus corona. Kemarin vaksin AstraZeneca berhasil mendarat di kota Ho Chi Minh sejumlah 117.000 dosis vaksin. Pemerintah Vietnam mengumumkan vaksin buatan Inggris akan digunakan untuk menginokulasi lebih dari 50.000 warga yang dianggap beresiko tinggi. Dengan populasi 98 juta penduduk, Vietnam akan menerima 60 juta dosis vaksin tahun ini. Gelombang pertama vaksin AstraZeneca tersebut merupakan bagian dari 30 juta dosis yang akan dibawa oleh Vietnam Vaccine Joint Stock Co., sebuah perusahaan yang menangani impor dan distribusi vaksin. Sebelumnya, pemerintah Vietnam mengatakan bahwa petugas kesehatan, diplomat, dan aparat militer akan menjadi golongan pertama penerima vaksin COVID-19. Vietnam telah dipuji secara global karena mampu menahan penyebaran virus corona dengan pengujian massal dan menerapkan karantina ketat meskipun belum lama ini kembali menghadapi gelombang infeksi baru. Sebelumnya negara ini telah mencatat 811 kasus COVID-19 baru sejak wabah terbaru merebak pada bulan lalu. Hingga saat ini Vietnam telah melaporkan 35 kasus kematian akibat wabah corona. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, telah berusia 91 tahun, bos merek otomotif Jepang Suzuki Motor, Osamu Suzuki, akan mundur dari jabatannya. Osamu disebut telah memberitahu beberapa eksekutif perusahaannya dan akan pensiun secara penuh pada Juni 2021. Osamu diketahui telah memimpin Suzuki Motor selama lebih dari 40 tahun. Ia bergabung dengan Suzuki Motor pada tahun 1958 bersama perusahaan di bawah kepemimpinan ayah mertuanya Shunzo Suzuki. Osamu terlibat dalam pengendalian produksi dan perencanaan bisnis. Mengutip Reuters, Osamu akan pensiun secara penuh pada Juni 2021 mendatang. Di bawah kepemimpinan generasi baru seperti Toshihiro, Suzuki dipercaya akan semakin gencar terhadap mobil listrik. Suzuki juga memiliki niat menanamkan investasi 1 triliunnya yang sebagian besar untuk kebutuhan teknologi elektrifikasi selama 5 tahun. Suzuki menyadari perusahaan perlu menanggapi dorongan global menuju emisi yang lebih rendah. Produsen mobil terutama pemain kecil seperti Suzuki terlihat dirugikan karena biaya besar untuk mengembangkan mobil listrik dan teknologi seperti mobil otonom. Suzuki bersama dengan produsen mobil lain seperti Mazda dan Subaru telah bekerja sama dengan Toyota untuk memangkas biaya pengembangan dan produksi. Osamu Suzuki akan ditunjuk sebagai penasihat senior setelah pensiun. Pengumuman yang dilakukan Suzuki terjadi kurang dari 1 pekan setelah saingannya Honda Motor menunjuk CEO baru. Honda diketahui telah memilih Toshihiro Mibe menggantikan Takahiro Hachigo. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam IDX Precision Closing.
Semoga berbagai informasi yang telah kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Prisa Samodatu dan rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali.